Bapak tadi Ustazah menyampaikan bahwa ujian itu untuk menggugurkan dosa, tapi saya merasa bahwa kalau dapat ujian itu karena saya banyak dosa. Terima kasih. Ya, ujian itu bagaimana? Ujian itu menggugurkan dosa. Jadi kalau misalnya kita lagi diuji, biasanya ya umumnya kalau kita lulus ada bonus dari Allah, atau level kita lebih tinggi yang bisa merasakan, entah itu orang lain atau gitu, misalnya dia kayaknya tambah solehah, dia tambah baik begitu. Ketusuk duri saja menggugurkan dosa. Ketusuk duri kan kesusuban, itu kan berapa sih sakitnya kesusuban gitu. Jadi sakit fisik, sakit hati, sakit pikiran, capek, semuanya itu menggugurkan dosa kalau kita ikhlas. Jadi kalau misalnya ibu ketika sedang dekat dengan Allah, kok bisa sedekat ini gitu ya, tiba-tiba diuji, itu karena Allah akan mengangkat derajat kita ke level yang lebih tinggi, maka digugurkan dosa. Kalau misalnya kita lagi jauh dari Allah dikasih ujian, biasanya dosa-dosa yang itu dihapus, tetapi level kita biasa cuma digugurkan dosa saja gitu. Kalau orang umumnya melakukan dosa itu langsung imannya ngedrop gitu. Iman itu naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Kalau kita berbuat dosa biasanya ngedrop langsung, tapi ketika Allah menggugurkan dosa kita, iman kita nggak terlalu ngedrop. Jadi bedanya antara kita lagi dekat sama lagi tidak dekat, dikasih ujian. Kalau lagi dekat dengan Allah, maka ujian itu menaikkan level. Karena kita lagi dekat-dekatnya sama Allah, maka ujian tersebut menaikkan level kita. Tapi kalau kita lagi senang sama dosa, terus dikasih ujian, boleh jadi ujian itu menggugurkan dosa, menstabilkan keimanan kita biar nggak ngedrop begitu. Husnuzon terus sama Allah. Allah itu nggak pernah memberikan sesuatu yang merugikan kita, itu tidak akan pernah. Even di mata kita ini nggak enak banget gitu ya. Ya Allah ini nggak enak banget. Apa kata Allah? Boleh jadi yang tidak enak itu adalah yang terbaik buat kamu. Kalau kita anak kecil, kita kasih permen, bikin dia batuk kan, tapi kan permen enak gitu. Kalau dia kita kasih obat pahit kan, tapi menyembuhkan. Seperti itulah kehidupan kita. Makanya levelnya beda-beda. Ada yang diuji hanya sekelas TK, ada yang SD, ada yang SMU. Nanti kalau level kita sudah setara dengan mahasiswa, ujiannya akan lebih besar lagi. Tapi kalau misalnya kita diuji level mahasiswa nggak lulus, kata Allah, berarti dia belum layak di level ini, maka diturunkan ke level sebelumnya. Demikian, wallahu a'lam. Kemudian dari Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya, waktu 2/3 malam itu kan doa-doa dijabah. Kalau kita berdoa dengan bahasa kita boleh tidak? Karena banyak sekali permohonan kami, tapi doa-doa dengan bahasa Arab tidak hafal. Ya, ibu doa itu pakai bahasa apa saja Allah paham. Maha mendengarnya Allah berbeda dengan maha mendengarnya manusia. Ibu seandainya nanya sama saya semua, Bu Fatia, saya bilang, ibu maaf satu-satu gitu kan. Saya nggak dengar semua, maaf satu-satu ya nanyanya. Kenapa? Telinga saya terbatas, saya hanya bisa dengar satu orang saja. Allah, Bu, Allah maha mendengarnya. Kita bangun di 2/3 malam semua, berdoa semuanya dengan permintaan yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Padang misalnya. Allah nggak bingung. Allah maha mendengar dengan bahasa hati saja Allah paham. Kita sujud, Bu, saat sujud terakhir pengen banget kita berdoa, tapi nggak bisa bahasa Arab. Gimana dong? Jangan terucap dari lisan. Kalau tidak bisa bahasa Arab, dalam hati saja, karena kita masih dalam kondisi sholat. Jadi kalau sujud terakhir kan masih dalam kondisi sholat, jangan mengeluarkan bahasa Indonesia. Walaupun kita pengen banget, pengen nangis saat sujud,
tapi tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia karena waktu sholat harus bahasa Arab. Nggak boleh, ya Allah tolong hamba ya Allah, batallah salatnya. Kenapa? Karena ada bahasa Arab dalam salatnya, adalah ada bahasa Indonesia dalam salatnya dia, begitu. Jadi bagaimana nanti setelah salam, nah angkat tangan, nangis di situ dengan semua bahasa. Allah paham, Allah ngerti. Walaupun terkadang kita kalau lagi doa suka bingung ya Bu, apalagi ya ini udah, itu udah, apalagi ya gitu. Allah nungguin tuh Bu, ayo apalagi inget-inget gitu. Oh iya, ya Allah, minta lagi tuh kita. Allah seneng banget. Allah seneng banget kalau ada hambanya tuh manja. Kalau kita minta sama manusia, ibu minta sama saya, Bu Fatia tolong carikan suami dong yang 5T, udah takwa, tampan, tajir, terdidik, terjamin, 5T Bu. Enggak, saya kasih ke ibu buat mantu saya. Kenapa? Karena kalau manusia kepemilikannya terbatas. Tapi kalau kita minta sama Allah, oh Allah tambah sayang, Allah tambah seneng. Makanya kalau kita ada keinginan apa ya Bu, meminta gitu ya Bu ya, meminta kepada Allah tuh berarti kita tidak ada jarak dengan Allah. Minta sama Allah apa saja yang walaupun menurut kita mustahil, menurut kita ya Bu mustahil, menurut Allah cemen, gampang gitu. Jadi tidak apa-apa, tidak dengan bahasa Arab. Assalamualaikum Ustazah, izin semakin saya berdoa dan menjalankan sholat malam untuk meminta jalan keluar kepada Allah, mengapa saya merasa masalah saya semakin menjadi rumit dan berat? Kenapa itu Ustazah? Kenapa ini bisa jadi begini? Gini, berat dan ringannya urusan atau masalah itu, ibu masih ingat gak di pengajian ini saya pernah bilang mental manusia berbeda-beda. Ada yang sebesar gelas, ada yang sebesar botol, ada yang sebesar galon, dan ada yang sebesar toren. Jika mental kita cuma sekedar botol ini, mungkin buat yang sebesar galon ini hujan cemen, kecil gitu maksudnya. Apalagi buat mereka yang punya mental sebesar toren, ya Allah cuman begini aja gitu. Nah masalahnya kalau kita merasa berat, khawatir diberatkan. Jadi kayaknya ringan deh, insya Allah ringan. Allah bersama prasangka hambanya. Kenapa kok tambah dekat masalahnya tambah berat? Kata Allah, nih keren nih hambaku nih, semakin dekat denganku semakin aku sayang, makanya tambah berat ibu ujiannya. Kayaknya tambah bagus nih hambaku yang satu ini nih, sholat malamnya rajin, doanya indah, aku sayang lagi deh, diuji lagi tambah berat lagi. Berarti apa? Ya Allah, berarti engkau sayang banget, sampai ini belum selesai dikasih lagi yang ini. Ya Allah, engkau sayang banget sih, ya Allah sayang banget. Nangis kita, saking disayangnya sampai nangis kita. Mudahkan, kuatkan. Nah itu sama dengan yang pertanyaan kedua tadi ya, ibu agak nyambung nih. Jadi kalau kita merasa apa iya digugurkan dosa, iya gitu. Jadi kalau lagi diuji kok tambah berat, oh Allah tambah sayang sama kita. Kok tambah berat lagi, tambah sayang lagi, begitu. Jadi semakin sayang Allah kepada kita, tambah banyak ujiannya. Makanya mohon maaf, hanya orang-orang yang terpilih yang dikasih ujian berat. Terus yang ringan berarti nggak diuji dong. Ujian itu bisa dalam bentuk kenikmatan, bisa dalam bentuk kesulitan. Bedanya apa? Yang dikasih ujian dengan kenikmatan jarang yang sukses, itu aja. Ibu saya buat ilustrasi. Kita lagi ngantuk, diusap-usap, tambah ngantuk kan, tapi lagi ngantuk, hei bangun, kaget kan. Nah, orang diuji seperti itu. Saya buat simulasi, ada pohon kelapa, ada kerak nangkring di pohon kelapa.
Terus ada angin puting beliung, bikin sayembara sama angin tornado. Itu dia kerak tuh gitu. Dia lagi enak banget nangkring di pohon kelapa. Bagaimana kalau kita goyangin tuh pohon biar dia jatuh, bikin sayembara tuh. Ketika angin yang puting beliung muter-muter, dia pegangannya sama pohon kelapa tambah keras kan, dia goyang-goyang. Terus sama angin tornado pun muter juga makin keras pegangannya. Tiba-tiba datang angin sepoi-sepoi, aku boleh nggak ikut sayembara? Ditertawakan sama mereka. Kita aja angin yang sekeras ini nggak bisa ngejatuhin kerak. Bagaimana mungkin kau angin sepoi-sepoi mau ikut perlombaan, mau ikut sayembara? Tapi bolehlah kita coba. Datang angin sepoi-sepoi, si kerak ngantuk, pegangannya lepas, jatuh nggak? Jatuh. Tuh ujian seperti itu. Kalau kita dikasih kenikmatan, kita kadang-kadang lupa untuk bersyukur. Jadi kita lengah. Beda dengan kalau kita dikasih ujian. Kalau ada orang bahagia, jarang yang doanya nangis tuh, jarang. Tapi kalau dikasih kesulitan, bisa nangis, bisa puitis. Ya Allah yang maha pengasih, tak pilih kasih. Nangis kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lagi bahagia, doanya ala kadarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enggak selesai. Kenapa? Lagi bahagia. Coba kalau lagi susah, ya Allah suami hamba belum pulang-pulang, ya Allah kembalikan, ya Allah, bisa nangis kan? Ya Allah anak hamba sakit, ya Allah, bisa nangis kita. Itu seperti lagi digoyang, kita pegangannya sama Allah kuat. Tapi kalau lagi bahagia, ala kadarnya saja doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Itu pun matanya kemana-mana, kita kan nggak fokus gitu. Itu hebatnya ujian. Jadi gimana dong kalau lagi diuji dengan kenikmatan, bersyukur dengan memperbanyak amal. Kalau lagi diuji dengan kesulitan, bersabar karena yakin dosa-dosa sedang digugurkan. Dosa-dosa lagi digugurkan, sabar. Sebentar lagi nih, sebentar lagi gitu. Ini dikit lagi nih selesai, dikit lagi selesai. Optimis. Allah tidak akan pernah meninggalkan saya sendirian. Yang diuji bukan saya aja kok, itu semasjid diuji semuanya kok gitu. Cuma mereka ada yang bilang, ada yang tidak bilang. Orang yang melihat kita bahagia berarti kita sukses menyembunyikan ujian. Jadi kalau ada orang yang bilang, ibu kayaknya enak banget ya jadi ibu yang nggak pernah diuji. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Enak banget ya, amin alhamdulillah. Berarti kita berhasil menyembunyikan ujian kita. Jangan dikasih tahu. Ibu enak banget ya jadi ibu. Ih kata siapa? Tahu nggak ya sebetulnya ujian saya nih ya? Kita bongkar ujian kita, ndak perlu. Jadi cukup rahasiakan. Kemudian assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya untuk sholat witir pada rakaat ganjil itu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Urutannya yang dibaca apa dulu? Al-Ikhlas dulu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi kalau baca Quran itu sesuai dengan urutan Al-Quran. Kalau An-Nas kan terakhir kan, surat terakhir. Jadi Al-Ikhlas dulu, Al-Falaq baru An-Nas. Terakhir, assalamualaikum, mau bertanya Ustazah, apa hukumnya memakai cepol bagi wanita muslimah? Cepol itu apa ya? Oh, cepol itu konde. Beda ya cepol sama ciput ya? Oke. Kalau cepolnya tinggi ya, ini pemahaman ibu-ibu kan cepol yang tinggi ya. Bukan cepol sama ciput beda ya. Kalau ciput kan memang biar nih jilbab gak gerak-gerak nih, kita pakai ciput kan, boleh. Kalau cepol itu tadi ya yang tinggi, kayak rambut palsunya. Nah, kalau misalnya biar tinggi, kemudian biar elegan dan seterusnya, ada unsur, mohon maaf, tabarruj di situ, nggak boleh. Tapi kalau ternyata jilbab langsung kita kendor semuanya, mau nggak mau harus pakai cepol yang ada gitu biar ngepas, dan itu standar ya, standar, bukan yang kayak punuk onta. Yang dilarang itu kan yang seperti punuk onta, dilarang itu yang seperti punuk onta. Kalau yang biasa standar ya nggak apa-apa.
Kalau memang itu asli rambut kita, memang rambutnya gimbal, ya mau nggak mau kan ada cepolnya gitu. Tetapi kalau nggak ada rambutnya, tapi seakan-akan cepolnya besar, rambutnya gimbal, itu paling pembohongan publik aja tuh. Bohong dosa kan, ada pembohongan gitu. Ada pembohongan di sana. Natural saja memang misalnya rambutnya udah nggak gimbal, kan kita tutup aurat, nggak terlihat kan gitu. Jadi kembali kepada niat masing-masing. Kalau misalnya niatnya ingin tadi ya tabarruj, maka berdosa gitu. Urutan sholat taubat setelah sholat isya, apa mana yang dulu? Kalau sholat taubat itu pas ingat dosa. Contoh, lagi duduk di sini nih, ya Allah, saya pernah durhaka sama orang tua. Ingat dosa itu langsung sholat taubat. Jadi kalau sholat taubat tuh pas ingat dosa itu langsung sholat taubat. Jangan ditunda. Kenapa? Apakah menjamin dia akan panjang umurnya sebelum sholat taubat? Gitu. Dia ingat misalnya, ya Allah aku tuh pernah syirik gitu. Langsung sholat taubat saat ingat gitu. Ingatnya maghrib, habis sholat maghrib langsung sholat taubat. Ingatnya isya, habis sholat isya langsung sholat taubat. Ingatnya siang, ingatnya duha, habis sholat duha langsung sholat taubat. Secepatnya kalau sholat taubat itu, jangan ditunda, nggak harus nunggu tengah malam. Saat dia ingat mengerjakan dosa besar, langsung dia sholat taubat 2 rakaat. Setelah itu apa? Setelah itu mengakui dosa-dosanya. Ya Allah, hamba pernah melakukan ini gitu. Kedua, menyesali perbuatannya. Hamba menyesali Allah. Waktu hamba meninggalkan sholat, hamba tidak tahu kalau itu hukumnya wajib. Gitu. Nanti setelah itu apa? Yang ketiga, berjanji untuk tidak melakukan lagi. Jadi yang ketiga, pertama mengakui dosa-dosa dia, tergantung dosanya apa. Durhaka kah, syirik kah, pernah ninggalin sholat kah, taubat itu. Baru yang kedua, menyesali perbuatannya, dan yang terakhir berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya jawab. Mohon alhamdulillah. maaf Ustazah, Ya, masih Neng? ada bisa satu pertanyaan, apakah masih bisa? Oke, boleh. Ya. Mohon ridhonya ya ibu-ibu ya yang mau pulang. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Ustazah, terkait dengan ujian ya. Kadang-kadang kan ujian itu kita merasa itu berat. Nah setelah kita merasa berat, kita selalu ingat terus gitu Ustazah. Kok kenapa saya melakukan ini gitu loh? Apakah kita tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, karena ujian itu kan merupakan salah satu sayang Allah kepada kita, yaitu terutama ujian yang berat yang terjadi di dalam diri kita. Demikian, terima kasih. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin jawabannya hampir sama. Jadi ketika kita diuji, kok kayak nggak kuat ya? Kayak, sepertinya gitu. Sepertinya kok berat banget yang kita tuh kayak nggak kuat ya gitu. Maka yang ingin kita kuatkan satu, yang pertama, saat Allah menguji kita, kita lagi belajar mengikuti apa yang Allah mau. Kita lagi belajar mencari ridho Allah. Kalau dulu kita pernah dengar asal Bapak senang, sekarang kita lagi belajar asal Allah senang dan ridho. Asal Allah ridho. Artinya apa? Gak apa-apa diuji, yang penting Allah ridho. Saya punya jamaah, Masya Allah, kena penyakit autoimun. Ketika kena penyakit autoimun gak bisa kena sinar matahari, dia jadi wajib pakai cadar. Ketika dia cerita di backstage ya, kita mau ada acara dengan, waktu itu saya ada acara, saya lupa ya. Jadi siren maju duluan, saya sesi kedua, nah dia genggam tangan saya.
Bu Fatia, saya kena penyakit imun gitu. Saya nggak bisa kena sinar matahari, saya diprediksi begini. Saya bilang sabar ya Mbak, Allah tuh sayang banget. Yang bikin saya salut sama Masya Allah sama ukhti ini, saya bilang sama Allah, ya Allah nggak apa-apa saya dikasih penyakit seberat ini ya Allah. Asal engkau kumpulkan aku dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya langsung nangis, saya genggam tangan dia gitu ya. Kita nangis bareng-bareng itu. Saya cuma bilang sama Allah, nggak apa-apa saya dikasih ujian seberat ini, dikasih penyakit seberat ini, asal saya dikumpulkan bersama Rasulullah, asal dikumpulkan bersama istri-istri Rasulullah, bersama Khadijah, nggak apa-apa ya Allah, nggak apa-apa, saya redho. Itu sebelum acara kita nangis berdua-duaan di belakang stage. Itu kenapa? Mbak, ya Allah sekuat itu. Iya kan kita lagi belajar kan Bu Fatia, betul. Kita lagi belajar bagaimana redho dengan yang Allah kasih. Kita belajar itu sama halnya ketika saya dikasih anugerah umur 48 hamil. Itu saya diingatkan sama kakak ipar saya, Pak Fat. Gak apa-apa kan Pat hamil? Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Allah ngasih keturunan lagi kok, rezeki lagi. Lagi belajar ya Pat, iya Kak. Kita belajar mengikuti apa yang Allah mau. Kita pengennya umur mau 50 udah mau menopause kan, pengen istirahat gitu ya. Tiba-tiba Allah kasih hamil lagi kan berarti luar biasa. Umur 50 itu bawa badan aja udah capek kan gitu. Tiba-tiba kita dikasih hamil lagi. Tapi balik lagi, ya Allah memang jika engkau redho, ndak apa-apa. Kalau memang dengan cara ini engkau memasukkan hamba ke surga, enggak apa-apa gitu. Lagi belajar ke tingkat itu. Belajar ke level itu. Jadi ketika orang sudah nyantai, sudah main sama cucunya misalnya, saya main sama anak saya berpikirnya apa? Mungkin anak ini yang bisa mengantar saya ke surga. Mungkin anak ini yang bisa menguatkan kita. Sama halnya dengan penyakit, dengan ujian-ujian yang lain. Ya Allah, jika memang dengan cara ini engkau redho, ya Allah, hamba ikhlas. Yang penting surga ya Allah ya gitu. Yang penting kau redho ya Allah. Yang penting kau seneng, sayang sama kita. Kita lagi belajar di posisi itu. Kalau memang belum bisa bagaimana? Belum bisa redho bagaimana? Ikhlas. Ikhlas aja. Oh iya, Allah kan sedang memberikan kita kenikmatan. Ikhlas. Ikhlas nggak bisa juga nih, bagaimana? Sabar. Karena level yang paling tinggi adalah redho. Ternyata redho nggak bisa. Ya udah ikhlas aja menjalankannya. Ikhlas juga belum bisa karena masih ngedumel kan kita. Sabar. Sabar belum bisa juga, masih marah-marah menghadapi ujian itu. Jangan lari ketika menghadapi ujian Allah. Karena Allah ketika memberikan ujian kepada kita, karena Allah tahu kita mampu diuji di pintu itu, nggak mungkin ketuker. Optimis, bukan hanya kita yang diuji sama Allah, semua orang diuji sama Allah. Hanya model ujiannya berbeda-beda. Jadi baik yang hadir di sini mungkin maupun yang di rumah yang punya ujian, yakinkan diri kita bersama Allah. Kita tidak sendiri. Dari penanya pertama, kedua sampai terakhir, mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan untuk selalu dekat dengan Allah. Jadi kalau ternyata lebih dekat dengan Allah ujian semakin besar, yakinkan diri bahwa Allah sedang mencintai kita lebih banyak lagi, lebih hebat lagi. Mudah-mudahan kita kuat menghadapinya insya Allah. Demikian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian Allah, menjalankan perintah Allah sehingga kita menjadi hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf ibu-ibu ya. Mohon redho, terkadang saya masih suka bercanda, mohon redhonya. Kalau ada jawaban yang kurang berkenan, mohon redhonya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi bulan depan dengan keimanan yang lebih baik lagi.
kita tutup dengan pengajian ini dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.